Jadi sekarang kita akan menyambung kabelnya. Jadi sudah kita gulung. Sebelum kita gulung, kita periksa dulu pembentukan NS dari gulungan utamanya. Jadi untuk gulungan listriknya itu ada dua kabel yang keluar, satu kepalanya dan satu ekornya. Kemudian untuk pancingannya itu ada 4 kabel, dimana dua nanti akan digabung jadi satu. Jadi untuk F1 nya ini menggunakan 0,70 mm, sedangkan untuk F2 nya dan 01 nya menggunakan kabel 0,60 mm, sedangkan untuk kawat kumparan utamanya 1,1 mm. Jadi terdiri atas kumparan N, S, N, dan S. Oke, jadi untuk kumparan utamanya atau listriknya sudah kita beri selongsong. Kemudian yang kedua, kita pasangkan selongsong untuk pancingannya yang kita gabung dua jadi satu. Jadi kepala dari F1 kita gabung. Kita beri selongsong dulu. Jadi kepala dari F1 kita akan gabung dengan ekor dari F2. Ini kita gabung seperti ini. Oke, kita akan gabung, kita akan tutup. Jadi nanti ya setelah kita gabung, maka yang keluar hanya akan dua. Jadi kepala dari F2 dan ekor dari F1. Jadi keluar nantinya ini akan yang ke dioda. Oke, kita akan menyambungnya. Kemudian sebelum kita sambung, kita harus kupas dulu emalnya. Jadi pada kawat tembaga ini ada emalnya. Jadi emalnya itu tebalnya 0,05 mm. Kita harus kupas dulu agar bisa connect antara gulungan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus hilangkan emalnya, betul-betul hilang supaya tersambung dengan baik. Jadi setelah kita kupas seperti ini, kita akan punter dan kita akan solder agar sambungannya tidak longgar. Jadi jika sambungannya longgar itu sangat pengaruh, maka akan timbul percikan bunga api yang bisa mengakibatkan gulungannya kepanasan dan bisa saja terputus. Oke, setelah kita kupas emalnya, kita puntir agar terhubung dengan baik seperti ini. Kemudian kita akan potong. Oke, selanjutnya untuk kabel keluarannya kita beri dulu selongsong. Jadi selongsong yang kita gunakan adalah selongsong 1 mili. Ini untuk kepalanya F2. Kita ukur seperti ini. Jadi ini adalah generator 3000 watt. Ini adalah cara menyambung atau output dari generator ini. Yang keluar nantinya akan hanya ada 4 kabel yang keluar, 2 untuk listriknya dan 2 yang lainnya untuk dioda. Oke, kita beri selongsong. Oke, setelah kita beri selongsong, maka kita kupas dulu emalnya. Pertama yang kita kupas adalah emal dari kumparan listriknya. Diameter kawatnya ini adalah 1,1 mm.
Oke, satu sudah selesai kita kupas, kemudian kita kupas lagi untuk pancingan F2 nya. Oke, sudah selesai kita kupas. Oke, langkah berikutnya kita akan pasang kabelnya. Oke, kabel merah kita pasang pada gumparan listriknya. Jadi kepala dari gulungan listriknya kita pasang kabel merah. Kabel yang kita gunakan adalah diameter 4 mili. Oke. Ya, sudah tersambung, tinggal kita solder. Berikutnya untuk ekor dari gulungan listriknya kita pasang kabel yang warna hitam seperti ini. Ini adalah listrik, kabel listrik untuk keluarannya. Jadi ini adalah outputnya, output 220 volt 50 Hz. Oke. Oke, selanjutnya kabel warna biru untuk F2 nya. Jadi kepala F2 kita beri kabel warna biru. Jadi ini nanti warna biru yang masuk ke dioda untuk arus AC nya ke dioda. Jadi ini pada gulungan generator itu akan ada diodanya. Jadi diodanya itu berfungsi untuk mengubah arus AC ke arus DC. Jadi arus DC itu dibutuhkan oleh angker tengah dari gulungan angker tengahnya untuk pembentukan magnetnya, induksinya. Oke, kabel kuning kita beri pada ekor dari F1 nya. Oke, setelah kita pasang kabelnya, selanjutnya kita akan solder. Oke, kita akan solder kabelnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyoldernya agar kawatnya tidak longgar, kabelnya tidak longgar. Jadi sambungannya jangan sampai longgar ya. Itu bisa mempengaruhi output atau keluaran dari generator. Gulungannya bisa saja panas, kabelnya bisa saja meleleh jika terjadi longgar di sini. Jadi harus betul-betul bagus.
solder. Oke, jadi setelah kita solder, kita periksa dulu apakah ada yang runcing. Kita hilangkan dulu sisa-sisa solder yang runcing itu. Bisa saja menembus isolasi, juga kita isolasi. Bisa jika menembus isolasi bisa saja dia akan bersentuhan dengan gulungan yang lainnya, itu juga bisa berakibat fatal. Oke. Selanjutnya kita akan berisolasi isolator untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak diinginkan. Oke. Oke, setelah kita solder, kita isolasi. Dan setelah diisolasi, kita beri selongsong. Ini selongsongnya berfungsi untuk membantu isolasi dengan cegah terjadinya hubung singkat. Oke, beri selongsong. Jadi selongsong yang kita gunakan lumayan cukup besar untuk menutupinya. Jadi ini kabel untuk outputnya, keluarannya pasang di sini. Oke, dan satu lagi kita beri selongsong juga. Oke, setelah itu kita akan mengikatnya. Tapi namun sebelum saya mengikatnya, saya akan memberi gambaran bagaimana sistem atau sambungan kabel yang ada pada generator ini. Oke, ini sistem atau sambungannya. Saya akan menggambarkan. Ini gambarannya seperti ini. Bisa lihat di sini. Jadi tadi kabel merahnya itu adalah gulungan utama ya, jadi gulungan listriknya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada 4 kutub gulungan listrik. Ini adalah kutub N. Oke, tidak begitu jelas. Oke, saya akan memperjelasnya. Cari buku yang kosong. Oke, ini gambarnya. Oke, kita beri tinta hitam. Ini adalah gambarnya. Ini adalah kumparan untuk listriknya. Jadi mempunyai 4 kutub. Ini adalah kutub N. Selanjutnya adalah kutub S, kemudian N lagi, dan kutub yang terakhir adalah kutub S. Oke, jadi kutub pertama adalah N, kedua S, ketiga N, dan keempat atau terakhir adalah S. Jadi sambungannya seperti ini adalah gulungan N. Dia akan keluar dari sebelah kanan, terus masuk pada
sebelah kanan juga, jadi keluar di bagian sebelah kanan dan masuk di bagian kanan untuk gulungan S-nya. Kemudian gulungan S-nya itu keluar lagi pada sebelah kiri. Setelah itu dia akan membentuk gulungan N. Jadi jika gulungan N masukannya atau awalannya itu sebelah kiri, kemudian keluarnya di sebelah kanan dan membentuk lagi kumparan S. Jadi gulungan N ini akan masuk pada sebelah kanan dari gulungan S. Jadi nanti keluarannya itu cuma ada dua. Jadi kita lihat di sini N. Ini adalah bisa kita sebut adalah kepala dan akhirnya itu adalah ekornya. Oke, jadi cuma dua seperti yang tadi kita pasang. Jadi satu kita pasang kabel berwarna merah pada gulungan dan satunya lagi berwarna hitam. Kemudian untuk pancingannya memiliki dua pancingan. Yang satunya adalah F1. F1 itu ada 4 kutub juga. Yang kutub pertamanya N, kutub keduanya itu adalah S, dan kutub ketiganya adalah N, dan keempatnya itu adalah kutub S. Jadi ini untuk F1 nya. Jadi F1 nya seperti pada kita gulung tadi itu F1 nya 07. Jadi pembentukannya juga sama pada kumparan listriknya. Jadi langsung saja kita seri seperti ini. Ini salah. Maksudnya di sebelah kiri dan keluarnya sebelah kanan karena N. Terus keluar lagi masuk di sebelah kanan. Jadi dia juga memiliki dua keluaran, satu kepala dan satu ekornya. Selanjutnya adalah F2. F2 itu memiliki 12 kutub. Jadi terdiri atas kutub N, S, N, S, N, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terdiri atas kutub N, S, N, S, N, S, N, S, N, S, N, dan S. Jadi nanti keluarannya juga cuma 2. Oke, sebelah sini keluarannya. Jadi pasti sudah diketahui bagaimana pembentukannya. Jadi pembentukan NSN nya ini sama pada kumparan listriknya dan kumparan F1 nya. F2 nya juga begitu. N, S, N, N, S, N, S, N, S, N, S, N, dan S. Oke, jadi kedua. Jadi yang kita akan gabung antara F1 dan F2. Yang kita gabung adalah ekor dari kumparan F2. Ini yang kita gabung tadi. Kita gabung dengan kepala dari F1. Jadi ini kita gabung seperti ini. Kita gabung dan kita tutup. Jadi seperti pada sini pada generator yang kita gulung. Akan pindahkan dulu kameranya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Ini yang tadi yang ini yang kita gabung antara kepala F1 dan ekor dari F2 kita gabung. Kemudian akan ada dua kabel yang keluar. Seperti ini adalah kabel warna kuning untuk ekor, jadi ekor F2 nya. Ini adalah kabel kuning F2. Di sini keluar kabel kuning. Kemudian kepala F2 kita gunakan kabel warna biru. Oke, ini warna biru. Oke, jadi diagram sambungannya itu nantinya akan ada dioda. Jadi diodanya itu gambarnya seperti ini. Ini adalah arusnya. Ini adalah simbolnya, simbol arus, dan memiliki dua kutub plus dan minus. Ya, dimana untuk diodanya ini sudah terbentuk menjadi gerbang Kingston. Jadi dia mengubah arus AC ke arus DC. Jadi yang mana arusnya F2 ini, kepala F2 akan masuk ke sini.
kemudian kabel warna kuning untuk ekor dari kumparan F1 akan masuk kepada bagian sisi yang satunya dari dioda ini. Jadi pada dioda ini akan diubah menjadi arus DC, arus searah, itu positif dan negatif, dimana positifnya ini melalui karbon brush atau coil masuk ke angker tengah. Itu yang akan mengakibatkan induksi pada angker samping yang bisa menimbulkan arus listrik yang keluar pada kabel merah ini. Jadi kabel merah ini adalah kepala dari gulungan listriknya. Oke, saya rasa penyelesaiannya seperti itu. Jadi kita lanjut lagi pada gulungan ini. Jadi langkah berikutnya kita akan segera mengikatnya karena sudah kita solder kabelnya, kita sambung. Jadi berikutnya tinggal kita rapikan, kita ikat, dan kita akan segera lem dengan lem khusus gulungan. Oke. Kabel birunya juga keluar lewat sini. Sepertinya selongsongnya terlepas. Kita perlu juga memberikannya selongsong agar lebih aman. Oke, sekarang kita akan memberikannya dulu kertas pelapis. Kertas pelapis antar gulungan F1 dan listriknya sangat perlu. Oke, jadi kita akan mengikatnya dengan menggunakan pita. Oke, sekarang kita akan melapisinya dengan kertas nomet. Kenapa saya memilih kertas nomet? Karena kertas nomet ini memiliki tahanan panas yang cukup tinggi. Jadi bisa mencegah korslet antar gulungan. Oke, kita akan ikat. Yang pertama kita akan mengikatnya cukup kendor saja dulu. Jadi langsung kita kerasi seperti ini.
sudah kita ikat sekelilingnya dengan kendor. Sekarang kita akan mulai mengerasinya. Ikatan pertama itu kita cuma mengendorinya. Ikatan kedua barulah kita kerasi seperti ini. Oke. Kerasi di sini. Dengan bantuan palu-palu karet kita akan menyetelnya. Jika kita pukul hanya secara perlahan saja. Oke. Oke, kita akan mengerasinya seperti ini. Ini agak kenapa kita kerasi agar gulungannya ini rapat, dan ketika terjadi induksi gulungannya tidak akan getar. Selain itu agar gulungannya juga kelihatan rapi, tidak terhambur. Oke. Jadi ini adalah cara mengikat gulungan dengan menggunakan pita. Ini adalah pita pengikat. Ya, satu kutub sudah selesai. Kita berpindah pada kutub kedua. Jadi kita cara mengikatnya cukup kita lilitkan saja secara continue, terus menerus seperti ini. Jadi cara ikat kita ini beda dari gulungan aslinya, namun itu tidak terjadi masalah. Intinya kita mengikat gulungan itu tidak terhambur gulungannya. Bisa saja dengan seperti ini, atau mungkin Anda mempunyai cara lain untuk mengikatnya. Jadi intinya bukan berada pada bagaimana cara mengikatnya, tapi bagaimana intinya itu bagaimana agar gulungan ini tidak terhambur, tidak kandas kepada angker tengahnya, dan gulungannya juga tidak getar pada saat terjadi induksi atau terjadi pembebanan kepada lampu atau motor. Oke, kedua kutub sudah selesai. Kita berpindah pada kutub ketiganya. Oke, sekali kita harus mengaturnya dengan menggunakan palu-palu karet. Jadi meskipun menggunakan palu-palu karet, kita jangan memukulnya jangan terlalu keras, karena bisa merobek kertas yang ada pada bagian bawah. Oke. Seperti ini. Oke, ini sudah terlihat kabelnya sudah terlihat menumpuk. Ini perlu kita berikan di sini tekanan yang kuat. Dengan di sini benangnya akan keluar. Jika tekanannya sudah kuat, maka pada saat kabelnya tertarik, maka ikatannya akan lepas. Oke. Jadi 3 kutub sudah kita ikat. Kita akan berpindah kepada kutub terakhir atau kutub keempatnya. Lagi agar lebih rapi. Jadi setelah kita ikat ini, kertas yang penekan atau penahan gulungan yang ada pada lubangnya sebentar itu kita akan tekan turun. Jadi fungsinya kita tekan agar gulungannya itu tidak timbul
dan tidak akan kandas pada angker tengah. Jadi angker di sini pada generator adalah angker tengahnya yang bergerak, yang dinamakan stator. Jadi sorry, bukan stator tapi rotor. Kemudian angker sampingnya kita namakan stator, hasil dari kata statis, dari diam. Seperti ini. Ini adalah kita mengikat gulungan yang ada pada statornya, atau biasa kita sebut sebagai angker samping. Oke. Sudah hampir selesai. 2-3 kali tarikan. Oke. 1 kali tarikan lagi. Kemudian kita ikat. Jadi kita akan ikat mati di sini untuk mengakhiri ikatannya. Kita ikat di sini. Oke, setelah kita ikat, kita akan merapikannya sedikit. Kita harus rapikan dulu gulungannya. Oke, sudah selesai kita ikat. Langkah berikutnya kita akan tekan kertas-kertasnya yang akan lewat. Oke, kita akan pindahkan dulu. Oke, generatornya sudah kita pindahkan. Yang bisa masuk kita turunkan adalah kertas. Ini kertas penutupnya di atas, kita harus turunkan. Kertas ini berfungsi menahan gulungan agar tidak naik. Ini kita harus turunkan dulu seperti ini. Jadi ini perlu kita tekan turun. Oke, kita akan pukul-pukul secara perlahan. Oke, setelah kita turunkan, kita akan beri lem agar dia tidak kembali naik. Ini. Sini kita akan pukul lagi. Kita beri lem agar setelah kita pukul tidak kembali naik lagi. Ini akan kembali. Jadi kita tidak lem. Ujung yang satunya maka akan turun dan ujung yang satunya akan naik. Jadi kita akan beri lem agar dia tidak bermain-main.
untuk yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi seperti ini. Kita masukkan kabelnya agar tidak terjepit. Oke, kita balik. Kedua ujungnya akan kita beri lem seperti ini. Oke, selanjutnya terakhir kita balik lagi, kita akan menekannya kembali. Agar tidak naik turun. Kita lem ujungnya agar dia tidak naik turun seperti ini. Dan ujung yang satunya kita akan pukul menyimpangkan. Kita beri lem lagi. Oke, sudah selesai kita beri lem. Jadi selanjutnya kita akan periksa dulu apakah benar-benar kertasnya sudah tidak ada yang naik. Ternyata masih ada di bagian
pertama tadi udah naik, kita tinggal menurunkannya saja. Terus kita lakukan lagi pemeriksaan agar nantinya tidak kandas. Setelah kita gulung, ikat dan beri kabel, dan setelah kita juga rapikan kertasnya, terus langkah selanjutnya kita akan proses pengeleman. Kita beri serat, terus kita akan pindahkan dulu. Oke, jadi langkah berikutnya kita akan menserlak. Ini adalah sorot. Ini adalah dua generator di sini. Generator yang satunya sudah sebelum tadi adalah generator 5000, ini adalah generator 3000 yang baru saja selesai kita gulung. Jadi kita akan memberinya lem. Yang menggunakan adalah e-bag, elektroisolator, LMR Yellow 1 ampere. Okay. Ini adalah serlak atau lem khusus untuk gulungan. Kita tuang dulu. Oke. Jadi serlak e-bag ini cukup baik untuk gulungan, jadi dia cepat kering dan kualitasnya juga bagus. Oke, kita akan memberinya lem dengan menggunakan kuas ini, seperti ini. Kita akan lem seluruh gulungannya sampai tersebar. Juga kita beri pada kertasnya agar dia tidak terlempar, nantinya tidak terlempar. Ini adalah proses pengeleman atau serlak pada gulungan yang baru saja selesai kita gulung. Jadi lem ini berfungsi untuk menguatkan gulungan dan agar juga gulungan tidak getar. Gulungan tidak getar jika kita beri lem seperti ini. Jadi ini sangat perlu yang dilakukan pada gulungan. Ya, pada gulungan itu ketika terjadi induksi akan timbul getaran yang cukup besar, ya, bisa mengakibatkan gulungannya saling berhantaman. Jadi, jika terjadi seperti itu, gulungan akan cepat terbakar karena pada saat getar gulungan itu akan panas. Oke. Kita serlak. Jangan lupa juga kita beri kertasnya agar dia tidak terlempar keluar. Kemudian kita balik yang bagian satunya, kita perlu serlak juga. Oke, sudah kita balik, lanjutkan dengan menyerlaknya. Ini adalah generator satu pas 3000 watt. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe channel saya Wahyuning agar Anda bisa menyaksikan video saya yang lainnya tentang menggulung. Jadi masuk saja pada channel saya. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di komentar. Oke, kita lem dan selesai proses pengeleman ini, maka selesai pula proses menggulung generator satu pas 3000 watt RPM 1500. Oke, jadi sekian dari saya Wahyuning. Jangan lupa like dan subscribe.